Nah, Gotoh ini sektor teknologi, jadi ini akan berdampak terhadap Hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Dan teman-teman juga dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan. Nah, untuk cara gabungnya lihat di link deskripsi ya teman-teman untuk di video ini. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu dari IHSG hari ini. IHSG ditutup melemah cukup dalam juga. Sempat menyentuh area low-nya itu di 6.882. Namun sempat naik lagi dan ini tutupannya itu masih di area atas MA 100. Nah, MA 100 itu ada di 6.921. Nah, hari ini ditutup di 6.936. Nah, ini berpotensi masih cukup melemah sebenarnya karena memang dari sentimen sendiri dari global, yaitu kenaikan suku bunga yang memang menyebabkan pasar domestik dan pasar global juga terutama dari AS ini melemah. Nah, ini juga mengakibatkan IHSG melemah. Nah, potensialnya gimana sih untuk IHSG atau komposit ini? Sebenarnya potensialnya ini masih cukup melemah. Nah, minggu depan kita ada namanya jelang pengumuman juga nih dari bukan dari The Fed ya, dari BI ya. Suku bunga Bank Indonesia atau Bank Indonesia ini akan mengumumkan apakah suku bunganya juga akan naik atau tidak. Nah, kita lihat di sini untuk ke depan yang memang kita nantikan juga nih beritanya. Tapi dari berbagai berita itu negara Indonesia ini sebenarnya untuk inflasi ini masih kuat ya. Jadi BI juga kayaknya ada indikasi untuk menahan suku bunga yaitu masih di 3,5%. Nah, tapi kita lihat saja nanti beritanya di minggu depan ya. Intinya adalah minggu depan kita masih di dalam beberapa saham big bank terutama ya. Ini masih cukup melemah juga teman-teman, boleh nanti untuk cicil buy-nya saja. Karena memang dari big bank ini potensi masih cukup bagus ya. Memang secara jangka pendek ini melemah karena dari suku bunga ini yang memang sudah diterapkan oleh The Fed. Jadi kita bahas dulu nih dari saham-saham yang memang masih cukup potensial juga. Nah, untuk yang pertama itu ada saham BBNI. Ya, BBNI hari ini kita lihat ini tutupan closingannya minus 0,9 ya. Hari ini ditutup di 8175. Nah, bagi teman-teman yang memang punya saham BNI ini boleh di hold ya. Terutama ini kalau teman-teman lihat di sini ada area gap. Nah, area gap itu di BNI itu di area 8.600-an. Nah, ini berpotensi untuk ditutup juga nih sebenarnya untuk BBNI. Nah, kalau teman-teman punya dan ini masih hold ya, ini boleh hold saja. Tapi bagi teman-teman yang belum punya, ini boleh cicil belinya karena memang hari ini volumenya juga cukup tinggi di rata-rata ini. Dan yang menarik juga di sini dari Bandarwik, meskipun hari ini melemah tapi ada cicil buy-nya atau ada volume yang memang masuk. Dan juga dari RSI-nya di sini keluar dari area garis tren ke bawah. Ini masih terus belum ada pembalikan arah sebenarnya, tapi ini potensialnya masih cukup bagus nih untuk lanjut naik. Nah, untuk supportnya ini ada di 7925 di area support sini. Teman-teman boleh catat untuk area supportnya. Kalau untuk TP-nya itu di 8475. Nah, ini view-nya bagi teman-teman yang memang punya investasi untuk jangka panjang ya, BNI boleh dimiliki juga salah satunya karena memang saham punya fundamental yang cukup bagus ya. Dan dari data di sini dari chartnya dari jangka panjang ya, dari jangka panjang ini masih strong uptrendnya juga meskipun dalam jangka pendek memang masih melemah. Nah, terlihat di sini juga ya. Dari penjelasan di sini dari mid termnya ini masih strong uptrend, kemudian long termnya
Untuk strong uptrend, memang di sini short termnya strong downtrend. Nah, dan juga di sini dari menu 6 BNI ini ada muncul sinyal buy, yaitu per tanggal berapa nih di sini? Tanggal 13 ya. Ini muncul sinyal buy. Jadi teman-teman boleh masih koleksi untuk saham BBNI untuk di minggu depan ini masih boleh diperhatikan. Nah, terlihat juga secara trendline di sini masih cukup bagus kok untuk gerakannya, atau memang masih terkoreksi secara wajar saja, karena memang ini ya boleh saja dibilang ini BNI ya penutupannya ya ada tarikan gitu, tapi memang ya kalau teman-teman mau cicil beli ya boleh saja ya. Ini untuk saham BNI, silakan catat area support dan area level resistennya. Support di 7925, TP-nya di jangka waktu terdekat di 8475. Nah, kalau memang dia breakout dari 875, ini masih cukup bagus nantinya, dan ini berpotensi untuk menutup gap-nya. Nah, BNI memang tertekan dari kenaikan suku bunga ini untuk jangka pendek saja. Nah, kalau memang tertekan seperti ini ya kesempatan untuk buy sebenarnya. Nah, ini untuk saham BNI, silakan bagi teman-teman yang punya, sesuaikan trading plan-nya ya, support resistennya kalau memang teman-teman mau cicil belinya ya untuk saat-saat koreksi ya itu boleh. Nah, ini untuk saham BBNI. Berikutnya ada saham BBCA. Nah, hari ini kita lihat BBCA gerakannya ini minus ya. Ditutup di area 7.500. Ini cukup bagus peluangnya sebenarnya untuk saham BCA. Kalau teman-teman hari ini lihat di sini dari menu 0 ya, kalau teman-teman gunakan bot, di sini terlihat jelas BCA ini sudah menyentuh area trendline bawah. Di sini artinya dia sudah jebol, dan di sini boleh layak buy tentunya. Nah, kesempatan bagi teman-teman yang memang belum punya nih ya untuk saham BCA, untuk koreksiannya ini kesempatan untuk buy. Nah, support kuat tuh ada di area mana sih sebenarnya dari saham BCA? Nah, support kuat tuh ada di 7.175 sampai di 7.250. Nah, kalau teman-teman view-nya untuk investasi jangka panjang juga, ini BCA salah satu big bank yang harus dimiliki juga. Nah, ini boleh nih untuk teman-teman view-nya investasi juga. Hari ini volume di rata-rata di sini RSI-nya masih ke area atas, ini masih berpotensi untuk lanjut naik, namun memang jangka pendek masih tertekan oleh kenaikan suku bunga. Dan juga hari ini dari Bandarwik terlihat jelas di sini volumenya juga cukup tinggi. Jadi meskipun hari ini minus, tapi ada banyak yang memang mengkoleksi ya. Silakan sesuaikan saja. Nah, dari sini terlihat jelas untuk area supportnya itu di 7.300 sampai di 7.250. Nah, berpotensi untuk melanjutkan penguatan ini ada, namun bisa melemah ke 7.250 ya ini bisa saja, karena memang sesuai dengan tadi yang sesuai dibicarakan, BCA atau Big Bang ini tertekan oleh kenaikan suku bunga untuk jangka pendek saja. Nah, ini untuk saham BCA, TP-nya di 7.600, silakan. Dan kalau teman-teman lihat ya dari garis MA juga di sini, dia tertahan dari garis MA 200. Nah, garis MA 200 ini tertahan, dan ini boleh juga nih teman-teman boleh cicil belinya terlebih dahulu. Kalau memang teman-teman suka untuk investasi jangka panjang juga, ini boleh saja. Kalau dia breakout nih berhasil ke 7620-nya, ini berpotensi lanjut naik juga pastinya ya. Nah, ini untuk saham BCA. Silakan catat untuk area support dan area level resistennya. Nah, kalau memang nanti belum jelas, teman-teman bisa gunakan bot yang memang telah disediakan. Nah, ini untuk saham BBCA. Untuk saham berikutnya itu ada saham lapis 3, yaitu ada saham BP. Nah, hari ini kita lihat untuk saham BP ini naik sebesar 25% ya. 25,6% ya tepatnya. Dan teman-teman kita lihat hari ini BP sudah menjulang tinggi, dan hari ini dia breakout dari area level resistennya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini level resistennya itu kan di 122 ya. Kalau dilihat dari garis Fibo ini di area sini high-nya, kemudian sudah di breakout dan dia lanjut naik. Nah, kemana nih naiknya? Hari ini sempat menyentuh di area 153 ya, high-nya itu di 153. Namun gagal bertahan dan dia kempes. Nah,
Gimana nih pergerakan untuk saham BP esok hari? Nah, ini masih ada upside-nya untuk lanjut naik sebenarnya, karena memang di sini dari Bandar Week ini masih cukup bagus, dia ada naik dan volume juga ini cukup tinggi juga. Nah, selama dia masih bertahan di area sini, di area 134 ini sebagai area supportnya, teman-teman catat ya. Jadi support di 134 diambil dari mana? Itu diambil dari garis Fibonacci extension di 127. Nah, di 127 teman-teman lihat di sini. Ini 127 ini di extensionnya ya. Ini kemudian resisten berikutnya di 150. Nah, kalau teman-teman belum punya, saran saya ini tunggu saja area breakout, area supportnya di area 134. Tapi kalau esok lanjut naik gimana? Kalau esok lanjut naik, saran saya tunggu saja breakout dari area 150. Teman-teman boleh buy high and sell high. Jadi ini sifatnya hanya untuk trading saja. Nah, kalau teman-teman mau trading buy ya boleh saja. Dan dilihat di sini, saham BP ini saham gorengan ya, atau saham lapis 3. Jadi bagi pemula saran saya jangan, kalau memang tidak suka dengan saham gorengan ya silakan skip saja atau lewati saja nih, jangan dibeli ya. Tapi bagi teman-teman yang memang suka scalping, suka untuk saham-saham gorengan naiknya cepat ya, ini silakan boleh dicermati. Nah ya, ini untuk saham BP. Kalau esok hari ada volume tinggi juga atau memang dia ada tarikan di pagi hari, teman-teman boleh buy high and sell high. Nah, ini potensial untuk saham BP bisa nih untuk di watchlist ya di hari Senin. Tapi disclaimer on, sekali lagi jangan terlalu agresif. Nah, ini untuk saham BP. Berikutnya kita akan bahas dari saham Goto ya. Nah, Goto hari ini kita lihat turun ya. Akhirnya Goto turun. Ini sudah dibahas berapa kali di video ini juga. Dan hari ini turun. Kemudian yang harus teman-teman lakukan adalah sebenarnya hari ini udah layak jual. Nah, sebenarnya kemarin juga sudah layak jual nih, karena memang candlenya ini candle merah seperti ini, ada potensi penurunan. Ini bakal turun dan benar saja hari ini turunnya ini 6,6. Nah, kalau teman-teman punya, ini masih punya modal bawah, nih harap hati-hati ya. Karena memang sentimen dari suku bunga ini kan untuk sektor teknologi. Nah, Goto ini sektor teknologi, jadi ini akan berdampak terhadap Goto ya dari kenaikan suku bunga ini, dan dia akan turun ya, karena memang sektor teknologi adalah sektor yang sangat sensitif. Nah, terlihat di sini untuk area supportnya, area level resistennya. Nah, kalau dia turun, ini Goto turunnya sampai mana sih? Nah, turunnya itu bisa sampai ke 344. Nah, ini dalam jangka pendek dia menguji area sini terlebih dahulu. Selama dia tidak turun dari garis trendline di sini, dia masih bertahan di area sini. Tapi kalau dia lanjut turun, ya potensinya ke 310 ini memungkinkan. Karena apa? Ini masih ada tekanan jual juga. Tapi kalau teman-teman spekulatif nih, esok hari misalkan dia buka hari Senin dia turun lagi, spekulatif buy deh di dekat di 344. Ya, ini saran saya jangan. Kita wait and see saja. Biarkan dia turun dulu. Turunnya sampai mana kita baru lihat, dan sepertinya ini bisa saja sih ke area 310 ya dalam jangka waktu beberapa hari ke depan, karena memang ini sudah naik tinggi dari tanggal sini ya, bahkan dari tanggal 18 bulan 5-nya sampai saat ini sudah naik tinggi juga ya, dan hari ini ditutup melemah ya, wajar karena memang udah naik tinggi disertai sentimen yang kurang bagus juga. Nah, ini untuk saham Goto. Nah, RSI-nya juga dia sudah cenderung turun ke bawah, jadi harap hati-hati ya, support di area 344. Nah, ini untuk saham Goto ya, kita hindari dulu deh. Yang penting siapkan cash saja terlebih dahulu, jangan terlalu agresif, intinya seperti itu. Nah, ini analisa untuk saham Goto.